sedang dalam pendataan. Insya Allah nanti pendaftarannya akan dimulai di bulan Maret. Tinggal disesuaikan perincian. Dan kami doa, kami harapan kami dengan program yang kami lakukan ini bisa membantu rekan-rekan guru kontrak ini yang nanti bisa ikut ujian dan bisa lulus di ujian P3K tahun 2021 ini. Itu harapan kami. Maka oleh karena itu kami berharap kepada seluruh rekan peserta kegiatan pada hari ini untuk benar-benar untuk menyampaikan bagaimana kita bisa mendaftar, bisa ikut ujian dalam P3K nanti, dan pematerinya kami hadirkan dari Universitas IAIN Langsa. Bagaimana trik-trik menghadapi soal itu, bagaimana menghadapi trik-trik dalam menjawab, sehingga nanti ini teman-teman yang nanti pematerinya dibantu oleh Bapak Wali Ketua menghadirkannya kemari. Bagaimana trik-trik ujian itu nanti, harapannya apa? Agar kita banyak yang lulus. Jadi sekali lagi kami harap kepada rekan-rekan semua, gunakan waktu ini sebaik-baiknya, berkomunikasi, berinteraksi pemateri. Apa sih tekniknya, apa sih kiatnya, sehingga nanti kita benar-benar dapat menghadapi ujian P3K yang terserah kita bisa lulus. Sementara materi-materi yang akan diuji itu sudah di-share, itu nanti bisa ditanya, belajar. Yang hari ini mungkin bisa bertatap muka langsung, alhamdulillah, sambil istirahat, sambil belajar, buka lagi di YouTube itu. Karena tak akan pernah bisa kalau kita tidak belajar. Para guru intelektualitasnya harus terus diuji dan diasah. Tidak cukup begitu-begitu saja. Kalau hari ini Bapak Ibu hadir kemarin ini, saya yakin minat dan upaya itu sudah bagus. Tinggal saja memperdalam, memperbanyak belajar. Jangan pernah menghadapi ujian, daftar tidak mau belajar ujian. Hasil yang baik seperti itu. Hanabe simsalabim abracadabranya anak. Perlu persiapan, perlu belajar, mempersiapkan diri secara mental, mempersiapkan diri secara pengetahuan. Baru kita bisa menghadapi ujian tersebut. Baru tenang kita. Tapi kalau tak pernah belajar, kita terus mengikuti ujian, gimana hasilnya? Maka hari ini PGRI Kabupaten Aceh Timur hadir bentuk kepedulian kepada ibu bapak. Tolong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami para pengurus PGRI Kabupaten Aceh Timur ingin memberi selalu kontribusi kepada ibu bapak, karena kami semua sudah sepakat. Kami ini sekarang ini adalah perpanjangan ibu bapak semua, para guru di Kabupaten Aceh Timur ini. Kami bersama ibu dan bapak memperjuangkan hak-haknya, menjaga harkat dan martabatnya. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama. Tidak ada masalah Bapak Ibu belum PNS, tidak ada problem, karena anggota PGRI itu pun tidak semestinya dia para PNS. Maka oleh karena itu saat kami merasa ibu bapak ini semua adalah keluarga kami, maka kami ingin hadir bersama ibu bapak untuk memberi kontribusi. Maka sekali lagi kami harapkan, tolong gunakan waktu ini sebaik-baiknya, manfaatkan ini sebaik-baiknya, bersainglah dengan kemampuan intelektualitas yang kita miliki, ibu bapak guru. Ibu bapak sekalian, kami di sini juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan atas pengabdiannya yang sudah begitu lama menjadi guru kontrak. Masih banyak di luar sana yang belum kontrak. Di saat seperti ini sekarang ini, hampir setiap hari kami didatangi. Jangankan untuk menjadi tenaga kontrak, menjadi tenaga ngabdi saja, atau honor di sekolah-sekolah sekarang sudah sangat susah. Sudah sangat susah. Tamat satu universitas, datang untuk bisa mengajar, tahap pertama saja sudah susah diterima. Bagaimana lagi kontrak? Tahun ini tidak ada penambahan tenaga kontrak. Maka di saat ibu bapak ini hadir kemarin kan tenaga kontrak ini. Kalau nggak bisa didaftar. Ya begitu bapaknya. Benar. Ini yang hadirkan semua tenaga kontrak kan. Ada yang bakti. Ada juga. Alhamdulillah. Semoga bisa bersaing. Yang penting terdaftar di Dapodik. Itu syaratnya. Maka oleh karena itu sekali lagi. Dan apa yang didapat hari ini harus terus diasah, ditambah pengetahuannya. Nggak ngerti komunikasi, nanti pematerinya diminta ngomong agar bisa kontak. Di mana yang kurang-kurang bisa ditanya langsung.
Ini ada Pak Isa nanti yang bisa membantunya. Beliau sekarang di IAIN AMSA. Banyak teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin dalam ujian CPNS, dia punya trik dan kiat menghadapi ujian. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap sangat semangat kami. Nah, apapun nanti di lapangan dan Bapak Ibu pelaksanaan tugas ada kendala-kendala, mari kita berkomunikasi. Sekarang ada wadah organisasi yang PGRI ini bukan organisasi baru. Organisasi yang pertama sekali terbentuk guru itu adalah PGRI. Kita juga bersinergi dengan IGI dan juga dengan organisasi guru yang ada lainnya. Kalau ada kendala-kendala apapun, mari kita komunikasikan, kita musyawarahkan, kita cari solusi yang terbaik. Tetapi tetap dengan cara-cara yang elegan. Harus dengan cara-cara elegan, cara-cara yang edukatif. Karena kita ini adalah pendidik yang menjadi contoh terbaik kepada masyarakat, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita. Karena itu, para guru selalu memiliki rasa kasih dan sayang, rasa hormat, penuh dengan etika. Ini harapan kami. Bapak Ibu, sekarang pengetahuan, saya selalu katakan, ini selalu di mana pertemuan saya pidato saya sampaikan itu. Saya selalu ingatkan kita semua, secanggih apapun teknologi, dia tidak akan pernah mampu menggantikan posisi seorang guru. Hari ini mungkin pengetahuan kalah dengan teknologi. Kalau hari ini ditanya kepada seorang guru kimia, rumus apa misalnya untuk gravitasi bumi dan laut miler, tapi anda ini menantikan Mbak Alan Edi langsung muncul jawaban dengan Mbak Google ini. Kadangnya paling ditanya. Maka oleh karena itu guru juga mempersiapkan diri itu harus selalu aktual, jangan ketinggalan. Penguasaan IT juga seorang guru penting. Nah, oleh karena itu persiapkan diri sebaik-baiknya. Dan yang paling utama saya ingin sampaikan kepada seorang guru yang dimana IT tidak pernah dapat mampu menggantikan posisinya adalah guru nyona rasa kasih sayang, guru nyona hati, nakal nyo yang harus utamakan di dalam awal mengajar kepada anak-anak didik. Jadikan mereka sebagai anak kita sendiri. Jadikan sekolah itu sebagai rumah kita sendiri. Sehingga kita selalu betah di dalamnya. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan, insya Allah keikhlasan akan hadir dalam diri kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Semua orang membutuhkan menteri, tapi janganlah itu menjadi sebuah alat yang membatasi kerja kita. Ini yang perlu diingat. Sekali lagi saya berpesan kepada guru-guru kita, kepada guru-guru kami, di dalam itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Gunakanlah kalbunya, gunakanlah hatinya, gunakanlah rasa kasih dan sayang. Dekatlah dengan anak-anak kita, sentuh kasih sayangnya, bawa dia di dalam keinginan kita. Untuk bisa membawa anak-anak ini dalam keinginan kita, kita harus masuk dulu dalam jiwanya, baru kita bisa bawa dia pada keinginan kita ke arah yang lebih baik. Itu yang perlu kita utamakan itu Bapak. Kalau itu bisa kita bangun, kita pasti bisa mampu mengalahkan teknologi. Karena teknologi tidak menghentikan itu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Harapan kami kepada seluruh guru dan doakan semua agar ibu bapak nanti bisa mengikuti ujian P3K dan bisa banyak lulus dari Kabupaten Aceh Timur. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintek Saji P3K untuk guru non PNS Kabupaten Aceh Timur tahun 2021 dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh adik kami Khatibul Umam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل سوء واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara seremonial pada kesempatan kali ini. Kami seluruh panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yaitu kegiatan inti. Kepada Bapak Pengaratri untuk dapat mengambil tempat yang sedang kami sediakan. Judulnya judul kita ada demo yang seleksi di awal jadi apa ini atau bahannya di mana? Bahannya di sini. laptop ini laptop ya
pakai ini. Ada ini. Oh ada ini. Masih Pakai fokus. pakai buku. Ini Zat. Yang Kabupaten Aceh Timur tahun 2021 mas. Dia seterusnya. Bapak Ibu, para peserta bersabar sejenak, lagi kita teknisnya lagi kita buat sehingga semuanya bisa tersambung dengan maksimal. Paket. Paket apa sih itu? Paket apa sih? Mas Edi bisa? Paket Edi bisa? Face malah. Tergantung ini kuat sih. Kalau lagi kuat bisa. Jadi kadang-kadang lambat. Tolong menggunakan masker demi kenyamanan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua telah dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka yaitu mengikuti Bidtek Seleksi P3K untuk Guru Non-PNS Kabupaten Aceh Timur tahun 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Aceh Timur. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan pangkat alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Pak Ibu Guru Honorer sebagai peserta pada hari ini yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini saya dipercayakan untuk memberikan materi tentang P3K. Nanti dari saya, insya Allah saya akan memberikan informasi P3K nanti. Nah, kemudian sebelumnya saya perkenalkan diri. Apa perlu saya perkenalkan diri? Perlu ya? Tapi saya rasa semua banyak yang sudah kenal dengan saya Pak kali ini. Ya. Jadi nama saya Pak Khaidir, mungkin ada yang belum. Tugas saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Tugasnya di bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Saya masih di situ. Jadi kita mulai saja, Bapak Ibu ya, langsung. Bapak Ibu jelas melihat slide saya ya, jelas. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa sebelum kita menghadapi proses pendaftaran dan ujian, ada baiknya saya berikan satu informasi. Mungkin ini pun saya ambil ya, saya ambil dari media online. Kalau ditanyakan surat resmi ini belum, tapi mudah-mudahan ini benar Bapak Ibu ya. Jadi setidaknya kita sudah menjadi pedoman bagi kita nanti untuk lebih siap kita mempersiapkan diri. Ya, nah, jadi yang pertama coba diperhatikan, mungkin ini bisa info terkini susunan kegiatan seleksi P3K tahun 2021. Ya, ini pastikan Anda bisa, Bapak Ibu bisa mencatatnya. Mulai Februari tahun 2021. Ya. Itu materi belajar seleksi P3K diluncurkan untuk diakses para calon pendaftar, Bapak Ibu. Ya. Ini sebenarnya direncanakan pembukaan P3K itu awalnya di Februari, ya. Cuman ada pergeseran waktu, ya, ditunda. Jadi inilah waktu. Nah, diaksesnya di mana? Ini perlu di PKB melalui portal belajar. Jadi otomatis Bapak Ibu nantinya bisa belajar di situ. Mudah-mudahan ini jadi dirilis, ya. Karena bisa saja ditunda. Penundaan jadwal waktunya belum ada yang resmi, tapi kita sebagai pedoman kita aja. Nah, jadi ini nanti dirilis melalui SIM PKB. Bapak Ibu di situ, ini program Kemendikbud Bapak Ibu ya, program Kemendikbud melalui SIM PKB khusus bagi guru honorer itu yang mau mengikuti P3K itu boleh
belajar melalui situs SIM PKB tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua akun SIM PKB. Jadi masuk melalui. Nah, ini nanti boleh informasi ini boleh dilihat, dibuka-buka, mungkin sudah dibuka nantinya, tapi untuk sementara ini belum Bapak Ibu. Tapi Kemendikbud sudah merencanakan untuk ini. Oke, kita lanjut. Pada bulan Maret, formasi diumumkan setelah divalidasi oleh data kepala daerah. Jadi formasi maksudnya yang dibutuhkan apa saja, guru apa saja, kelas apa saja, ini berapa orang, itu akan dirilis Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya pendaftaran P3K ini dibuka pada bulan April 2021 pendaftaran. Nah, nanti sama-sama kita melihat, sama-sama nanti saya akan memberikan bagaimana tata cara pendaftarannya, Bapak Ibu, ya. Penting enggak itu Bapak Ibu? Penting kan? Nah, jadi sebelum kita ini dibuka, rupanya PGRI Aceh Timur sudah mempersiapkan untuk itu, demi untuk Bapak Ibu semua guru honorer, ya. Alhamdulillah PGRI Aceh Timur sampai ke situ memikirkan untuk mengusahakan untuk kita semua, Bapak Ibu. Selanjutnya di bulan Mei seleksi administrasi dan masa sanggah. Nah, rupanya administrasi itu seleksi di bulan Mei setelah kita input ke aplikasi sistem pendaftaran P3K, nantinya segala administrasi kita diseleksi dan diberikan masa sanggah. Maksudnya apabila kita merasa ini kita tidak lulus, misalnya kita rasa ini saya nggak mungkin, saya sudah lengkap semuanya, kita bisa menyanggah, tapi dengan data dan bukti-bukti yang benar, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut. Di bulan Juni nantinya akan dibuka ujian pertama seleksi P3K. Ujian pertama seleksi P3K. Nah, jadi sebelum kita menghadapi ini, kita harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita bisa lulus semua. Amin. Kemudian Juli 2021 itu pengumuman kelulusan ujian pertama dan disediakan juga masa sanggah seperti tadi, ya. Kalau kita merasa tidak puas, kita boleh menyanggahnya dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi pengumuman kelulusan ujian 1, berarti pasti ada ujian 2, ya. Agustus 2021, pemberkasan yang lulus ujian 1 dan daftar ulang ujian kedua untuk yang belum lulus ujian pertama. Nah, di sini kalau kita lihat informasi ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian yang kedua. Jadi sangat besar kesempatannya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita kalau tidak lulus yang pertama, kita bisa mencoba yang kedua. Terus, jadi kalau seperti ini jadwalnya, kita harus update terus informasi, Bang. November 2021, pemberkasan yang lulus ujian kedua dan daftar ulang untuk ujian ketiga. Rupanya sampai ketiga, Bapak Ibu, ya. Menurut informasinya, kita sampai 3 kali ikut. Yang mudah-mudahan ini benar, Bapak Ibu, ya. Tapi yang menyampaikan ini langsung tadi Bapak Menteri, ya. Oke. Nah, jadi inilah Bapak Ibu
ada 3 kesempatan kita diberikan untuk mengikuti ujian P3K. Mudah-mudahan tidak lulus di kesempatan pertama, kita lulus di kedua, tidak lulus kedua, kita lulus ketiga. Ya. Kalau tidak lulus ketiga, kita belum tahu. Ya, Bapak Ibu, belum tahu. Belum tahu. Oke. Kita baik, kita lanjutkan. Mungkin sesi pertanyaan nanti, Pak ya. Untuk pertanyaan nanti aja kita gabung. Yang jelas hari ini informasi yang kita dapati ada 3 seleksi, 3 kali seleksi. Kalau saya melihat, mungkin kita tenaga honorer akan diangkat semua, tapi kesempatannya tergantung di kita, di Bapak Ibu mampu nggak menjawab soal yang diberikan. Kemudian informasi-informasi di SIM PKB itu tetap diupdate selalu, back to work, karena menyangka itu wadah aku tak grog-grog, aneh dibili, menyangka dulu Pak dulu, nyoh haji menyangka itu KB, game open. Yang mandang sekilas info. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih. Jadi nanti informasinya di SIM PKB Bapak Ibu boleh membuka ya. Ini sementara ini belum. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di situ secara online. Kita diajarin kisi-kisi soal P3K. Nah ini rupanya Kemendikbud juga memperhatikan sampai ke situ, membantu Bapak Ibu semua, ya, membantu kita semua supaya kita lulus dalam program P3K ini. Nah, kita lanjut dulu, nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Berhubung ini waktunya sampai jam. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Ini bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ini sedikit regulasinya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu. Kemudian dalam undang-undang tersebut pegawai P3K juga termasuk sebagai aparatur sipil negara, ASN. Ya Bapak Ibu ya. Non PNS, sehingga itu dia sama dengan ASN Pak, cuman seperti Pak Kadis kita dan itu dia sama dengan ASN Pak, cuman seperti Pak Kadis kita dari tapi yang lain itu sama persis seperti PNS ASN. Ini kurang ini Pak. Oke, kita lanjut. Jadi, nah, syarat pendaftaran P3K untuk guru dan tenaga pendidik. Ini mohon diperhatikan. Syaratnya yang pertama P3K. Nah, kesempatan ini sudah diberikan kepada Bapak Ibu untuk verbal ijazah di P3K. Apakah Bapak Ibu ini sudah melakukan semuanya? Sudah ya? Ada yang belum kira-kira? Kalau ijazahnya sudah valid dengan apa? Dengan bidang studi yang kita ajarkan, tidak masalah lagi. Tidak kita verbal pun tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita verbal yang belum sesuai. Nah, jadi ini sudah diberikan kesempatan oleh Kemendikbud melalui portal verbal P3K. Kemudian data-data Bapak Ibu ya itu harus disesuaikan dengan Dukcapil seperti NIK. Nantinya waktu mendaftar Bapak Ibu kalau NIK belum sesuai dengan Dukcapil atau keluar invalid, sekarang kan bisa kita cek di info P3K itu
apakah data kita sudah benar, valid atau tidak valid melalui aplikasi Verbal PTK, login operator sekolah. Ya Bapak Ibu, bukan login individu, operator sekolah. Kita menjumpai operator sekolah, operator tolong ini di verbal, data saya tidak valid di NIK. Jadi kalau itu belum valid, nantinya terkendala pada saat pendaftaran P3K Bapak Ibu, ya terkendala. Nah, jadi ini makanya sebelumnya kita sudah diberikan kesempatan untuk memverifikasi data kita tersebut. Oke, paham Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Yang kedua, maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020 ya. Berarti kalau di bawah itu bisa ya Bapak Ibu, itu maksimal. Kalau 59 tahun pensiun Pak, hampir pensiun dulu tahun berapa tahun? 60 ya? Ya 60. Jadi per 1 April 2020 minimal S1 atau D4. Nah ini syarat pendaftarannya Bapak Ibu. Kemudian jurusan program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Ya Bapak Ibu, di kurikulum. Kemudian yang keempat, menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri atau kabupaten kota sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Yang kelima, aktif mengajar hingga pendaftaran kepala dinas pada ini ya, nama tempat lahir, nama sekolah, mata pelajaran, kabupaten kota. Di situ nanti. Surat P3K 2021 ini wajib diketahui Bapak Ibu ya. Terdaftar yaitu wajib P3K 2021 ada kategori 2, ada guru yang K2 termasuk itu. Nah di situ ada yang guru yang K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Bapak Ibu ini bisa mendaftar kembali. Kemudian terdaftar di Dapodik. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan, terdaftar di Dapodik, apakah kami yang tidak terdaftar di Dapodik boleh mendaftar?